Program pendidikan digitalisasi ini adalah sebuah langkah berani dan ini akan bakal menjadi warisan terbesar pemerintahan Prabowo Subianto. Tetapi kalau Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Radar Demokrasi 62 Plus ya. Serius kalau perlu, satir kalau mampu. Mantap. Oke, sahabat Radar Demokrasi sekalian. Hari ini pendidikan Indonesia memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia cerdas. Sebuah langkah besar yang langsung menjangkau 38 provinsi sekaligus. Apakah ini menjadi titik balik dari dunia pendidikan Indonesia? Atau hanya sekadar proyek bagi-bagi alat? Mari kita bahas bersama. Di SMP Negeri 4 Bekasi, Presiden Prabowo Subianto meresmikan distribusi perangkat digital ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Perangkat utama yang diberikan adalah interaktif flat panel. Sebuah papan digital mirip smartboard yang bisa menampilkan video, simulasi, materi, dan bahkan gambar 3 dimensi. Tak tanggung-tanggung, tahun 2025 ini pemerintah menargetkan untuk mendistribusikan sebanyak 288.000 unit ke sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan sampai PKBM. Pemerintah juga menyiapkan laptop untuk guru, akses internet satelit, media penyimpanan konten, dan juga untuk panel surya bagi sekolah-sekolah yang belum punya listrik. Tujuannya jelas ya, mengubah ruang kelas biasa menjadi ruang kelas modern. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program digitalisasi ini bukan soal gaya-gayaan, tetapi program ini bertujuan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia, terutama di daerah 3T. Dengan perangkat IFP ini, guru bisa mengajar lebih interaktif, kemudian murid bisa melihat program animasi, video-video pembelajaran yang lebih menarik, dan juga gambar-gambar 3 dimensi, dan penjelasan visual yang selama ini tidak mungkin bisa dilakukan kalau hanya mengandalkan kapur tulis. Pemerintah juga menyiapkan platform untuk konten pembelajaran ya, yang materinya disusun berdasarkan kurikulum, sehingga guru tidak harus mulai dari nol. Ini sangat memudahkan sekali. Intinya, kelas digital itu sama dengan belajar lebih menarik, sama dengan murid lebih paham atau lebih cepat mengerti. Kira-kira apa sih dampak dari program besar ini ya? Yang pertama adalah pemerataan akses pendidikan ya. Jadi anak-anak di daerah terpencil, daerah 3T, bisa mengakses metode pembelajaran yang sama seperti anak-anak di kota-kota besar. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas guru. Guru akan dilatih untuk bagaimana menguasai alat ini, bagaimana mengajar secara digital. Ya, jadi guru yang tidak mau belajar maka dia akan ketinggalan. Tetapi kalau guru yang mau berkembang maka dia harus mengasah diri, mengasah kemampuannya untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah akselerasi kemajuan teknologi bangsa ya. Presiden Prabowo sendiri dia mengatakan bahwa bangsa itu maju tergantung pada kemajuan sains dan teknologinya. Dan pendidikan digital adalah pondasinya. Kalau misalnya program ini berjalan baik, maka bisa menutupi jurang ketertinggalan program pendidikan Indonesia yang sudah sekian lama tidak bisa terselesaikan. Namun semua program besar tentu ada tantangannya. Kira-kira tantangannya seperti apa program digitalisasi pembelajaran ini? Yang pertama adalah infrastruktur. Tidak semua sekolah memiliki listrik yang stabil. Tidak semua sekolah memiliki internet yang stabil. Tidak semua sekolah memiliki ruang yang cukup untuk menyimpan perangkat-perangkat digital. Yang kedua adalah SDM guru. Percuma kalau alat-alat canggih tetapi guru tidak mampu mengoperasikannya. Guru tidak mau belajar, percuma.
Alat-alat itu hanya akan jadi pajangan semata yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga adalah perawatan dan keberlanjutan. Ya, program yang besar ini, tetapi kalau perawatan yang tidak benar dan tidak berlanjut, ya sia-sia. Karena kadang-kadang kita melihat ada program bagus, tetapi ketika alatnya rusak, tidak dirawat, dan semuanya berhenti, macet total. Yang keempat adalah konten pembelajaran. Ya, konten pembelajaran ini menjadi sesuatu soal juga kalau tidak diperbarui. Ya, jadi harus diupdate setiap waktu. Jangan sampai digunakan konten lama diupload berkali-kali, tidak ada perubahan, tidak ada sesuatu yang baru. Ini pun akan menjadi soal, ini akan menjadi masalah juga. Program pendidikan digitalisasi ini adalah sebuah langkah berani dan ini akan bakal menjadi warisan terbesar pemerintahan Prabowo Subianto. Tetapi kalau tidak dikelola dengan baik, maka barang-barang mewah atau barang-barang mahal ini hanya bisa berubah menjadi tumpukan barang-barang tidak berguna yang tidak punya dampak nyata bagi masyarakat Indonesia. Indonesia cerdas itu bukan hanya slogan semata, tetapi pekerjaan besar yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Pemerintah dan masyarakat harus kompak. Terima kasih sahabat Radar Demokrasi sekalian sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komentar, bagikan konten ini kepada teman-teman Anda dan subscribe channel ini supaya Anda mendapatkan update konten-konten terbaru dari channel Radar Demokrasi 62+. Salam demokrasi.